Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi semua teman-teman. Jadi pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menjalankan diskusi kita ini melalui Zoom. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang hukum delik dan hukum adat delik dan peradilan hukum. Perkenalkan, nama saya Sapna Putri yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Nesi, Latifa, Akila, Dini Andira, Wahyuni, dan Sulfa. Selanjutnya saya akan memberikan kepada saudara Andi Dini Andira untuk menjelaskan dan memaparkan apakah definisi dari hukum adat delik. Untuk saudari Andi Dini Andira, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Dini Andira, bertugas sebagai pembaca materi bagian definisi hukum delik. Baiklah, saya akan membacakan definisi hukum delik. Pertama, istilah delik adalah sering pula disebut dengan hukum pidana adat. Istilah ini menurut beberapa literatur berasal dari adat delicten res, yang berarti hukum pelanggaran adat. Delik adat merupakan tindakan melanggar hukum, tapi tidak semua hukum merupakan perbuatan delik atau pidana. Wujud perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya kesalahan yang kecil saja. Menurut penulis, delik adat pada dasarnya adalah setiap perbuatan yang bertentangan kehendak rakyat atau masyarakat, yang merupakan perbuatan yang dilarang, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga menimbulkan gangguan atau kegoncangan dalam masyarakat, dan atas kegoncangan tersebut, reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat. Adapun pengertian hukum delik menurut para ahli yang pertama yaitu menurut Terhad, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang material dan imaterial, milik hidup seorang atau kesatuan. Orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat ini keseimbangan akan dan harus dapat memulihkan kembali. Yang kedua, menurut Serojo Wingdeporo, berpendapat delik adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan, keadilan, dan keputusan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memperbaiki, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Demikian dari saya. Baiklah, saya akan mempersilahkan saudari Wahyuni untuk melanjutkan atau memaparkan materi tentang sifat-sifat hukum delik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya akan memaparkan sifat-sifat delik adat. Yang pertama, menyeluruh dan menyatukan. Karena dijiwai oleh sifat kosmis yang mana satu sama lain saling berhubungan, maka hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang sifat perdata. Yang kedua, ketentuan yang terbuka. Hal ini didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin akan terjadi. Yang ketiga, membeda-bedakan permasalahan. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian, maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda. Yang keempat, peradilan dengan permintaan.
menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Yang kelima, tindakan reaksi atau koreksi. Tindakan reaksi atau koreksi ini tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku pelanggar saja, tetapi dapat juga dikarenakan pada kerabatnya atau keluarganya. Bahkan mungkin juga dibebankan pada masyarakat yang bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada saudari yang akan menjelaskan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilalia, saya akan melanjutkan materi tentang penyelesaian delik adat Papua. Penyelesaian delik adat di Papua dapat dilakukan dengan menerapkan konsep keadilan restoratif, yaitu ide penyelesaiannya dilakukan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui keluarga pelaku dan keluarga korban, atau melalui kepala suku, atau melalui peradilan adat. Dalam penyelesaian konsep keadilan restoratif ini dapat diterapkan dalam penyelesaian delik adat semata-mata sebagai upaya untuk memulihkan penderitaan yang dialami korban dan untuk memperbaiki keseimbangan kosmis yang terganggu dalam masyarakat. Sekian dari saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan Saudari Sulfah Nuraini Adila untuk melanjutkan dan memaparkan. Baik, saya Sulfah Nuraini Adila akan membawakan materi yang berjudul bentuk-bentuk penyelesaian delik adat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu diselesaikan oleh para pihak sendiri atau antara pelaku dan korban. Kedua, melalui keluarga masing-masing pihak atau antara keluarga pelaku dan keluarga korban. Ketiga, diselesaikan oleh kepala suku atau ondoafi, atau diselesaikan melalui lembaga peradilan adat. Penyelesaian secara adat tetap menjadi primadona masyarakat adat di Papua untuk menyelesaikan delik adat yang terjadi antara masyarakat hukum adat. Penyelesaian delik adat yang dilakukan para pihak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku apabila kasusnya ditangani oleh peradilan formal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan Saudari Latifah Setianingrum untuk memaparkan hasil dari kesimpulan yang kami dapat dari hasil diskusi ini. Nama saya Latifah Setianingrum dan saya akan membacakan kesimpulan. Kedudukan hukum adat khususnya dalam penanganan delik adat di Indonesia saat ini telah terbatasi oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, maka keseluruhan perkara pidana termasuk di dalamnya delik adat adalah menggunakan peradilan nasional. Pembaharuan hukum pidana dalam RUU KUHP bermaksud untuk kembali menghidupkan penyelesaian delik adat namun dengan cara yang berbeda, yakni melalui peradilan nasional namun tetap mengakui eksistensi nilai-nilai dalam hukum adat. Pemberlakuan mekanisme tersebut memerlukan penataan yang rapi di dalam menentukan standar delik adat yang dapat diakomodir sebagai tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan nasional. Pemberlakuan delik adat ini bermanfaat dalam hal terjadi kekosongan hukum untuk menangani suatu delik yang tidak diatur dalam KUHP sedangkan di dalam hukum adat diatur sebagai suatu delik adat. Prospek pengaturan untuk memberlakukan ketentuan hukum adat.
di dalam hukum pidana di masa mendatang semestinya memperhatikan beberapa aspek, yakni